Nonaka Takeuchi Model. Model ini diciptakan pertama kali oleh Ikojiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi pada 1995. Dituangkan dalam buku yang berjudul The Knowledge Creating Company, How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Ini adalah foto dari Nonaka dan Takeuchi. Nonaka mengatakan bahwa di negara barat, perusahaan hanya dianggap sebagai sebuah organisasi pengolah informasi. Para manajernya pun lebih menghargai explicit knowledge ketimbang tacit knowledge. Jepang memiliki cara pandang berbeda terhadap knowledge. Mereka percaya pada nilai-nilai yang hidup dalam sebuah organisasi. Nilai-nilai yang tidak bisa dikodifikasi tetapi tetap hidup dalam setiap individu di dalam perusahaan. Perusahaan tidak hanya diartikan sebagai sebuah alat pencetak produk atau jasa, tetapi lebih dari itu. Perusahaan dipandang sebagai sebuah organisme yang bergerak dinamis. Di dalam perusahaan terdapat pertukaran ide, semangat, dan nilai-nilai lainnya. Pada tahun 1999, Nonaka dan Kono mengembangkan sebuah model penciptaan pengetahuan bernama Sechi Model of Knowledge Dimensions. Model ini menggambarkan bagaimana tacit knowledge berubah menjadi explicit knowledge, sehingga dapat dituangkan ke dalam pengetahuan perusahaan. Sechi sendiri diambil dari 4 nama depan dimensi pengetahuan, yaitu socialization, externalization, combination, and internalization. Karena keempat dimensi tersebut bergerak secara spiral, tidak jarang model Sechi sering disebut sebagai spiral of knowledge. Sekarang mari kita lihat spiral of knowledge, yaitu dari tacit knowledge ke tacit knowledge. Proses ini dinamakan sosialisasi. Setiap orang saling berdiskusi, bersosialisasi, dan berbagi pengalaman. Berikutnya adalah dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Para karyawan atau anggota organisasi menulis, menuangkan ide, membuat model dan analogi, dan mendokumentasikannya. Proses tersebut dinamakan eksternalisasi. Berikutnya, explicit knowledge ke explicit knowledge, yaitu kegiatan menyortir, menseleksi, mengkategorikan sumber pengetahuan yang sudah terdokumentasikan. Aktivitas ini dinamakan dengan kombinasi. Lalu yang terakhir adalah internalisasi, yaitu dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Di internalisasi ini, anggota organisasi atau karyawan menggunakan pengetahuan yang sudah terkodifikasi atau terdokumentasi. Untuk lebih detailnya, kita lihat proses dari tacit ke tacit atau sosialisasi. Tahap ini menggambarkan interaksi sosial seperti berbagi pengalaman. Tacit knowledge tidak mudah terdeteksi dan sulit untuk mendokumentasikannya, sehingga hanya dapat diperoleh dengan berbagi pengalaman. Proses ini biasanya terdapat pada meeting atau brainstorming. Contohnya, beberapa perusahaan membudayakan kegiatan breakfast meeting. Hal ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Sebelum memulai aktivitas, setiap orang berbagi atau sharing satu dengan yang lain. Atasan dan bawahan lebih mudah membaur dan suasana lebih cair, sehingga memperlancar transfer knowledge. Lalu dari tacit ke eksplisit atau eksternalisasi. Tahap ini mencakup kegiatan publikasi, artikulasi, dokumentasi pengetahuan, misalnya dalam pembuatan konsep, gambar, diagram, grafik, dan pembuatan dokumen tertulis lainnya. Contoh realnya, para anggota organisasi atau karyawan mencoba untuk membuat sebuah catatan, blog, summary atas pengetahuan-pengetahuan yang didapat secara tacit dari lingkungan kerjanya. Tantangannya adalah ada banyak pengetahuan yang lahir dari sebuah pengalaman yang panjang. Pengalaman tersebut tidak didapat dari tempat kursus formal, tetapi lahir dari proses trial and error. Inilah tantangan sebenarnya. Lalu dari eksplisit ke eksplisit atau kombinasi. Kombinasi dilakukan oleh perwakilan kelompok atau unit kerja dalam perusahaan, yaitu bertujuan untuk mengintegrasi dokumen yang terpencar dan kurang selaras. Realnya, catatan, dokumen-dokumen yang sudah didokumentasikan oleh karyawan atau anggota organisasi disusun, dibandingkan,
dikategorikan, lalu dikombinasikan menjadi pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks dan sistematis. Dokumen pembelajaran yang didapat dari sebuah proyek juga akan menyempurnakan knowledge perusahaan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan di tahap ini. Lalu berikutnya adalah explicit ke tacit atau internalisasi. Pada tahap ini, pengetahuan eksplisit perusahaan dipelajari lagi untuk diterapkan dalam pekerjaan. Misalnya dalam mengimplementasikan SOP perusahaan dan menjadikannya SOP tersebut sebagai dasar karyawan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Contoh realnya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah disortir, dikategorikan, dan sudah didokumentasikan di tahap kombinasi dipelajari oleh para karyawan. Karyawan atau anggota organisasi mempelajari dokumen-dokumen atau pengetahuan yang sudah terdokumentasi di tahap sebelumnya. Untuk seterusnya dibagikan kepada karyawan lain di tahap sosialisasi. Dan begitu seterusnya.